Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 2, ayat 25-28 demikian. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan." Saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul 2, 25-28 dikutip oleh Petrus dari Mazmur 16 ayat 8-11 untuk menunjukkan bahwa selain Nabi Yoel, Daud juga menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Pada saat menulis Mazmur tersebut, memang Daud menulisnya untuk dirinya sendiri. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi, dia tidak goyah. Bahkan hatinya bersukacita dan jiwanya bersorak-sorak dan tubuhnya diam dengan tentram, karena dia senantiasa memandang kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya, dan dia percaya bahwa sekalipun suatu saat dia akan mati, Tuhan pasti akan membangkitkan dia. Di ayat 26, Petrus berkata bahwa kenyataan sampai hari itu Daud belum dibangkitkan, menunjukkan bahwa Mazmur ini bukan berbicara mengenai Daud semata, melainkan juga sang anak Daud, yaitu Tuhan Yesus. Orang kudus-Mu di ayat 27b menunjuk kepada Tuhan Yesus, dan juga kepada orang-orang yang telah dikuduskan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepadanya. Oleh kebangkitan Kristus, orang percaya juga akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang bersifat kekal, sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Selain itu, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta juga merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua yang dipaparkan oleh Petrus di dalam khotbahnya itu dimaksudkan agar kita semua, terutama orang-orang Yahudi, mengerti bahwa Perjanjian Lama bisa dipahami dengan benar jika dibaca dalam terang Perjanjian Baru. Sebab Perjanjian Baru adalah penggenapan dari semua yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Sebaliknya, Perjanjian Baru bisa dipahami dengan benar jika dikaitkan dengan Perjanjian Lama sebagai latar belakangnya. Dengan kata lain, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena itu, mari kita mempelajari firman Tuhan secara utuh, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dengan demikian, kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Dan dengan menghidupinya, kita juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Itulah artinya beriman. Beriman bukan hanya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melainkan mengenal Dia secara pribadi dan memiliki relasi yang intim dengan Dia. Apakah kita orang beriman? Amin.